Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu di tempat ini untuk belajar firman-Mu Tuhan, memuji, menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, kuduskan tempat ini Tuhan, dan berikan hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Lindungi kami semua di tempat ini Tuhan, juga berkati anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam ibadah Pentakosta sore hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, puji syukur kita boleh kembali pada ibadah Pekan Pentakosta pada malam hari ini. Biarlah kita yang tergabung dalam ibadah live streaming maupun yang di tempat ini sama-sama merasakan jamahan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada ibadah Pekan Pentakosta ini Tuhan, Engkau boleh hadir Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berapapun kami yang bergabung Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau jamah Tuhan Yesus. Tuhan, sepanjang waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau beracara dalam ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hallelujah.
firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati kami Tuhan yang akan mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah pekan Pentakosta dengan live streaming di kediaman masing-masing. Puji Tuhan bahwa sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam pekan Pentakosta saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun kalian berada, kalian adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan kalian memang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini kita akan beribadah, yaitu dengan live streaming maupun yang ada di tempat ini dalam pekan Pentakosta. Pentakosta ini diperingati atau dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Namun ingat, masih ada hari-hari raya lainnya, yaitu 4 hari raya yang lain yang diperingati oleh umat Kristen di seluruh dunia. Pasti kita juga masih ingat, diantaranya Natal, kemudian yang kedua Jumat Agung, yang ketiga Paskah, yang keempat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan yang kelima
adalah Pentakosta atau hari yang ke-50. Saudara-saudaraku yang terkasih, Pentakosta juga disebut pencurahan Roh Kudus, dan nanti ibadahnya akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 hari lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan belajar memahami bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita yang sudah dimulai oleh murid-murid Tuhan Yesus yang berjumlah 120 orang pada saat itu berkumpul di loteng Yerusalem dan menerima curahan Roh Allah pada saat itu dengan luar biasa, dengan cara supranatural, yaitu berupa lidah-lidah api dan deru angin yang melingkupi para murid-murid yang berkumpul saat itu di Yerusalem. Saudara-saudaraku yang terkasih, pencurahan Roh Kudus ini, saudara-saudaraku, ini bisa mengubah pola hidup kita atau lifestyle kita di dalam diri kita yang tadinya penakut bisa berubah menjadi pemberani luar biasa. Itulah kalau Roh Kudus itu sudah tercurah benar-benar dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, contoh yang konkret ada di dalam firman Tuhan, yaitu Petrus, saudara-saudaraku, yang dulunya saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian diarak, disiksa, dianiaya, dicambuk, dihina, diludahi, bahkan dibawa ke bukit pembantaian, atau di bukit Kalvari, atau di bukit Tengkorak. Di sana apa arahnya? Ya cuman akan dibunuh, bukan dengan cara biasa, tetapi dengan disalibkan. Tentu hal ini sangat mengerikan, dan saat itu disaksikan oleh murid-muridnya dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa terjadi pada saat itu bagi murid-murid yang mengikutinya, sehingga mereka terpencar mencari pengamanan sendiri-sendiri. Ada yang ngumpet di sebelah sana, ada yang ngumpet di sebelah sini, namun ingin juga melihat sambil mengintip-ngintip atau bagaimana. Juga termasuk Petrus ini. Saking takutnya ya saudara-saudaraku, Petrus ini menyelinap di dapur dan ketemu seorang pembantu perempuan, saudara-saudaraku, yang sedang berdiam atau gegeni kalau bahasa Jawanya, dan mengatakan demikian, bukankah orang ini juga bersama-sama dengan dia? Kemudian apa jawabnya Petrus ini? Oh, bukan, aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu apa yang engkau katakan itu. Petrus menyangkal, saudara-saudaraku, karena ketakutannya. Bahkan bukan hanya sekali, sampai 3 kali dia menyangkal. Karena melihat bagaimana peristiwa saat itu yang sangat mengerikan. Karena bangsa Yahudi yang menyalibkan Tuhan, berkumpul begitu banyak orang dengan teriakan-teriakan yang menyakitkan, menghina dan sebagainya. Salibkan dia, dan ya
hal itu pasti menimbulkan kegoncangan yang luar biasa bagi murid-muridnya, termasuk Petrus itu, saudara-saudaraku. Namun apa yang terjadi? Setelah pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan pada hari ke-50 setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan, mengubahkan pola pikir mereka, menjadikan dia seorang pemberani yang luar biasa. Bahkan dia tampil ke depan, di depan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yerusalem yang menghina saat terjadi pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Mereka mengatakan, ini orang ini sedang pada mabuk anggur yang manis, mabuk arak atau mabuk apa, mungkin kalau sekarang sedang teler seperti itu. Tetapi apa kata Petrus saat itu setelah menerima pencurahan Roh Kudus itu? Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-17. Demikian kata Petrus saat itu, dengan lantang, dengan berani di depan para orang Yahudi dan orang-orang Yerusalem yang menghina pencurahan Roh Kudus saat itu. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari ini, hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia." Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi pada murid-murid saat itu, yang tadinya penakut berubah menjadi pemberani, tampil di depan orang yang demo mungkin saat ini kalau dikatakan seperti itu, yang menghujat orang-orang yang menyerang dia. Namun sikap Petrus itu bukan hanya sampai di situ saja. Dia dilanjutkan lagi khotbahnya mengenai penginjilan, mengenai Yesus yang dia salibkan, yang mereka salibkan. Di samping itu, dia sendiri bersikap dia rela untuk mengorbankan dirinya demi penginjilan, demi kabar sukacita tentang Kristus. Bahkan dia juga akhirnya disalibkan, mati juga secara martir Petrus ini. Namun sejarah Alkitab menyatakan bahwa Petrus waktu akan disalibkan, dia tidak gentar menghadapi itu. Bahkan dia mengatakan, "Jangan salibkan aku seperti Tuhanku, salibkan aku dengan kepala di bawah." Saudara-saudaraku, hal tersebut membuktikan kerelaan hati Petrus, kerendahan hati Petrus untuk menghargai Tuhan yang dia kasihi, juga kerendahan hatinya, bahkan kerelaan hatinya untuk mengorbankan jiwanya demi pekabaran Injil di muka bumi. Saudara-saudaraku, seharusnya juga demikian sikap kita, karena Roh Kudus telah tercurah dalam hidup kita sekarang ini sesuai dengan janji Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah bukti bahwa Roh Kudus bukan hanya tercurah kepada murid-murid yang 120 orang itu, tetapi juga tercurah dalam hidup kita. Bukan hanya tercurah, bahkan tinggal di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus. Saudara-saudaraku, seperti apakah yang perlu kita renungkan pada sore hari ini? Sikap hidup kita atau lifestyle baru kita setelah kita menerima pewahyuan Roh Kudus di dalam tubuh kita. Apakah masih menjadi penakut? Pastinya bukan, saudara-saudaraku. Sebagai tuntunan firman Tuhan tertulis dalam Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memilih burung merpati sebagai lifestyle kita yang baru, sikap hidup kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mempunyai sifat-sifat yang seperti burung merpati yang mempunyai sifat istimewa dalam hidupnya. Mengapa kok burung merpati yang menjadi prototipe di dalam Roh Kudus ini atau lambang Roh Kudus yang telah dicurahkan ini, saudara-saudaraku? Mari kita belajar mengenai firman Tuhan ini. Yang pertama, burung merpati itu mempunyai sifat setia. Setia kepada pasangannya. Burung merpati tidak pernah memikirkan untuk mendua hati setelah dia berpasangan dengan pasangannya. Bahkan manusia pun tidak bisa melaksanakan seperti itu. Kita lihat kejadian saat ini, banyak orang yang di depan pasangannya kelihatannya setia, namun di belakangnya dia berbuat semaunya. Namun burung merpati ini, saudara-saudaraku, tetap setia dengan pasangannya seumur hidupnya. Dia tidak pernah memikirkan untuk ganti-ganti pasangan. Nah, saudara-saudaraku, tahukah kita sebagai jemaat Allah ini juga sudah dipertunangkan dengan Kristus. Kita diangkat sebagai pasangan Kristus, sebagai mempelai wanita Kristus, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, dengarkan firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi firman Tuhan ini menyatakan bahwa status kita sebagai umat pilihan Allah adalah tunangan Kristus yang tidak boleh mendua hati kepada ilah-ilah lain di luar Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mendua hati itu apa? Ya, contohnya secara konkret apa? Yaitu misalnya demikian.
kita yang sudah percaya kepada Kristus Yesus namun masih pergi ke kuburan-kuburan keramat, misalnya Kembayat, ke kuburannya Syekh Bela Belu, atau di kuburan-kuburan raja di Imogiri, minta berkat, minta kesuksesan, atau minta kekayaan, pergi ke Gunung Kemukus misalnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh mendua hati kepada ilah-ilah lain, tidak mengandalkan Tuhan namun mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan yang lain. Juga contohnya lagi, pergi ke dukun-dukun, tabib-tabib, orang pinter, minta kesembuhan, konsultasi kesuksesan dalam bekerja, atau bahkan ada yang minta dipagari rumahnya, dipagari keluarganya. Hanya dipagari besi beton malah aman ya, tapi ini dipagari dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, hal-hal seperti itu saudara-saudaraku, ini juga termasuk mendua hati, dan ini tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan akan cemburu ilahi kepada kita kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian percaya lagi kepada ramalan-ramalan, feng shui, sheng shui, zodiak, tarot, primbon. Nah, hal-hal seperti itu juga menduakan Tuhan, mencari petunjuk-petunjuk lain dari luar firman Tuhan yang sudah diberikan ini kepada kita semua. Jadi kalau sudah mengikut Kristus, percayalah kepada firman Tuhan yang tertulis ini sudah lengkap di sana ya, sudah sempurna. Apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, semua ada di sini. Saudara-saudaraku, itulah yang perlu kita teladani, mempunyai sifat setia kepada Tuhan, seperti burung merpati setia kepada pasangannya. Kemudian sifat istimewa yang lain lagi, yaitu burung merpati mempunyai sifat yang tulus. Sifat yang tulus itu seperti apa? Ya, saudara-saudaraku, ini juga tertulis dalam Matius 10 ayat 16b, demikian. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan menuliskan bahwa burung merpati itu tulus. Ini ditulis dalam Alkitab. Artinya memang layak menjadi tuntunan hidup kita, mempunyai sikap yang tulus seperti itu. Kalau bahasa Yunaninya, tulus itu adalah ageraios. Artinya unmixed atau murni, tidak tercampur. Iman kita tidak boleh kompromi, tercampur dengan tradisi-tradisi dunia yang menyesatkan di luar iman Kristen. Ya, contohnya misalnya mau merayakan Natal, malam Natal misalnya, kemudian mengundang teman-temannya, ayo datang ke rumahku, di rumahku mau Natalan, kemudian pasang pohon Natal. Namun apa acaranya? Acaranya bridge dance dengan lagu-lagu metal, lagu-lagu rock, ya, yang sama sekali tidak mencerminkan puji-pujian kepada Allah. Jadi hal-hal seperti itu artinya sudah tidak murni, unmixed. Nah, yang kedua, tulus itu seperti apa? Tulus itu juga innocent atau polos. Polos seperti anak-anak kecil yang tidak berbohong.
Kalau ya, anak kecil itu juga katakan ya. Kalau tidak, dia juga katakan tidak. Jadi apa yang keluar dari mulutnya, ya ada di dalam hatinya. Itulah sikap innocent, polos bagi anak kecil. Bahkan firman Tuhan mengatakan, biarlah kanak-kanak ini datang kepadaku, karena seperti kanak-kanak inilah si empunya kerajaan surga. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita harus setia. Yang kedua juga tulus di hadapan Tuhan. Dan juga tulus itu ada unmixed, innocent. Dan yang ketiga adalah harmless. Harmless itu tidak berbahaya. Burung merpati itu tidak berbahaya, tapi justru menggemaskan, menyenangkan. Kalau harimau, singa, ular itu buaya, berbahaya, tapi burung merpati tidak. Nah, inilah kita juga harus mempunyai sikap yang seperti itu, menjauhi dari rencana-rencana jahat, tidak membuat tipu daya, tidak membuat hoak, kabar yang tidak benar. Nah, itulah saudara-saudaraku, tulus di hadapan Tuhan itu ada 3 macam tadi, yaitu unmixed, innocent, and harmless. Kemudian sikap apa lagi yang dimiliki oleh burung merpati? Yang ketiga adalah tidak menyimpan akar kepahitan. Loh, kok bisa? Burung merpati kok tidak menyimpan akar kepahitan, itu maksudnya apa? Ternyata menurut penyelidikan, burung merpati itu ternyata tidak memiliki kantong empedu di dalam tubuhnya seperti burung-burung yang lain atau binatang-binatang yang lain. Jadi sari-sari makanan itu diproses langsung dalam metabolisme tubuhnya dan tidak menghasilkan racun di dalam tubuhnya. Dia tidak menyimpan kepahitan di dalam tubuhnya. Nah, ini juga dicontohkan di dalam kehidupan kita, seharusnya juga seperti itu. Tidak usah menyimpan akar kepahitan. Bagi kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, biarlah masa lalu kita berlalu. Jangan ungkit-ungkit lagi kesalahan orang yang mungkin berbuat salah kepada kita. Sudah tahunan, sudah puluhan tahun, tetapi kita masih mengingat-ingat. Nah, saudara-saudaraku, ingatlah firman Tuhan. Biarlah yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi jangan ingat-ingat lagi masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang mengkaitkan hati kita. Tapi lihatlah ke depan, penuh harapan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, sifat istimewa apa lagi yang dimiliki oleh burung merpati? Yaitu merpati tidak pernah tersesat. Loh, kok bisa? Mata merpati itu ternyata mempunyai saraf-saraf yang berjuta-juta dan luar biasa, sehingga bisa memantau medan magnet bumi. Sehingga kemanapun dia pergi terbang jauh, dia akan bisa kembali lagi ke sarangnya, tidak pernah tersesat. Kalau manusia saja bisa tersesat, bahkan sudah memakai sentral atau GPS juga bisa tersesat. Tetapi burung merpati ini tidak pernah tersesat, karena dia bisa memantau, mata merpati ini bisa memantau medan magnet bumi. Nah, mata kita saja tidak bisa melihat yang jauh. Kadang-kadang membaca firman Tuhan aja kabur seperti saya kalau nggak pakai kacamata, ya. Tetapi burung merpati ini mempunyai mata yang luar biasa, bisa menembus medan magnet bumi, sehingga dia tidak pernah tersesat. Apa maksudnya? Maksudnya, bagi orang-orang yang sudah dipimpin Roh Kudus,
harus bisa melihat, bukan saja dengan mata jasmani, namun juga dengan mata rohani, sehingga bisa mengerti mana yang jahat dan mana yang benar, sehingga hidupnya dalam mengikut Tuhan tidak akan tersesat walaupun ada tawaran-tawaran dunia yang secara jasmani mungkin menyenangkan, namun ora kengguh kalau bahasa Jawanya, tidak pernah tersesat. Itu yang dimiliki sifat burung merpati. Kemudian sikap yang terakhir, yaitu merpati memiliki sayap yang kuat dan tidak takut badai. Burung merpati kalau terbang, walaupun ada angin kencang atau badai sekalipun, dia tidak pernah takut. Dia terbang ya terbang saja sesuka hatinya. Bahkan iwak-iwakan katanya kalau orang yang suka merpati, menerbangkan burung merpati di angkasa itu dia terbang naik turun dengan sukaria, dengan senang hati. Namun saudara-saudaraku, apa yang seharusnya kita miliki seperti burung merpati yang kuat dan tidak takut badai ini? Karena burung merpati memang 40% kekuatannya itu ada di sayapnya. Nah, saudara-saudaraku, orang Kristen juga jangan takut menghadapi badai kehidupan yang melanda kita atau bahkan saat ini. Karena apa? Karena ada Tuhan yang sebagai tempat pertolongan kita, sumber perlindungan kita, yang membentengi kita. Bahkan tangan Tuhan menopang kita. Penyertaan Tuhan ada dalam setiap kesesakan hidup kita. Permasalahan apapun, Tuhan sanggup menolong kita. Janji Tuhan ini, saudara-saudaraku, tertulis dalam Mazmur 91. Nanti dibaca. Di sana ada janji Tuhan perlindungan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Inilah saudara-saudaraku firman Tuhan untuk menguatkan iman kita mengikut Yesus sebagai orang yang sudah diurapi dengan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bahkan tinggal di dalam tubuh kita. Biarlah Roh Kudus pegang tangan kita dan kita tetap tulus hati dalam mengikuti Tuhan, setia di dalam mengikut Tuhan, tidak menyimpan akar kepahitan, tidak pernah tersesat oleh tawaran dunia, dan tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Amin. Mari kita puji Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
kuasa, bilur-bilur Tuhan Yesus. Kita harus puji Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, yang sudah memberikan kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh membuka hati kami untuk menerima jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amen. Mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah ini menguatkan hati kami. Percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Amin. Roh Allah diam di dalam tubuh kami. Kami tidak takut lagi menghadapi badai itu. Haleluya. Berikan hati kami untuk tetap setia kepada Engkau. Amin. Berikan hati kami untuk tulus mengikut Engkau dan percaya kepada Engkau. Berikan kami hati yang berani. Amin. Tidak takut menghadapi badai kehidupan ini. Amin. Dan berikan hati yang kudus kami Tuhan. Amin. Tidak menyimpan akar kepahitan di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Biarlah yang lalu sudah berlalu. Amin. Namun yang baru sudah datang. Bapa, kami mohon jamahan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, menjamah kami semua Tuhan, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming di dalam keluarga masing-masing. Jamahlah mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Sama-sama kami mendapat berkat dari Allah. Dan ingatlah Tuhan akan penyembahan kami, akan doa kami, akan ibadah kami pada saat Engkau datang ke bumi kembali. Pada saat Engkau memanggil kami, nama kami ada di dalam kitab kehidupan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh janji-Mu janji yang kami nanti-nantikan Tuhan. Jangan ada yang terlewatkan, anak-anak-Mu yang setia mengikuti kebaktian sore hari ini Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu itu tetap berkarya dalam hati dan pikiran kami, menuntun setiap langkah perbuatan kami, ucapan lidah bibir kami, ucapan yang diberkati Tuhan, ucapan yang punya kuasa dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan hidup kami, pergumulan pribadi lepas pribadi, bagi anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah sore hari ini. Mungkin pergumulan sakit penyakit, pulihkan mereka Tuhan.
dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menjadi sembuh. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Amin. Secara khusus kami doakan anak kami Davio Tuhan yang ada di Jakarta sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Jamahlah dia Tuhan, hampiri dia Tuhan, tengoklah dia Tuhan. Sanggup Engkau Tuhan untuk menyembuhkan anak kami. Amin. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan menjadi sembuh. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang mempunyai pergumulan soal sakit penyakit, jamahlah mereka Tuhan dengan jamahan tangan yang penuh kasih. Haleluya. Oleh bilur-bilur-Mu juga disembuhkan. Amin. Demikian juga Tuhan, kami serahkan segala pergumulan hidup kami masing-masing. Mungkin pergumulan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah hubungan sosial, masalah keluarga, apapun itu Tuhan, kami datang kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau mempunyai solusi yang terbaik bagi kami. Engkau mempunyai jalan keluar yang terbaik bagi kami. Kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Lepaskan kami dari akar kepahitan Tuhan. Lepaskan kami dari sakit penyakit Tuhan. Lepaskan kami dari kebencian Tuhan. Sakit hati ataupun dendam. Biarlah ada kasih dalam hidup kami. Dan ada salom di dalam hidup kami. Dan ada berkat di dalam hidup kami. Amin. Demikian juga Tuhan, berkati keluarga Bapak Daniel di tempat ini yang sudah menyediakan tempat untuk pelayanan bagi Engkau Tuhan. Berkati Mbak Sekar, berkati Mas Genta, berkati Bu Nunu. Demikian juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel, berkati dalam pelayanan. Biarlah menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Engkau dan diselamatkan. Demikian juga kami serahkan lingkungan di tempat ini Tuhan. Biarlah boleh menerima berkat dari Engkau juga Tuhan. Ada dalam sukacita dan damai sejahtera di lingkungan ini Tuhan. Bahkan ada pancaran Kristus, wajah Kristus di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga melepaskan berkat dan salam bagi negeri kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang maju di bawah pimpinan Bapak Jokowi ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap melindungi Bapak Presiden kami Tuhan, dengan kabinetnya, dengan stafnya, dengan para pemimpin-pemimpin kami dari bawah sampai atas. Biar semua ada dalam kendali-Mu Tuhan, sehingga negara Indonesia ini menjadi negara yang diberkati Tuhan, menjadi negara yang dipulihkan Tuhan, dan membuka lebar-lebar untuk pekabaran Injil-Mu di seluruh bumi. Amin. Sehingga menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan, Injil-Mu sudah diwartakan di seluruh bumi. Bapa, kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami akan berhenti berbicara Tuhan. Namun biarlah Roh Kudus tetap berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan. Menuntun setiap langkah perbuatan kami. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, inilah doa kami Bapa. Inilah permohonan kami Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera dari Allah melingkupi kami semua, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan Engkau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Mari kita orang percaya katakan amin. Amin. Salam, Tuhan Tuhan memberkati. juga.